Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Sidki Hanif. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS, yaitu proyek dari mata kuliah Basis Data 1 yang berjudul Analisis dan Implementasi Basis Data pada Sistem ATM atau Bank. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita masuk ke dalam pendahuluan dulu. Jadi, saya akan membahas apa itu basis data. Jadi, basis data itu sendiri merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk menyimpan serta mengelola data secara terstruktur dan sistematis. Dan basis data ini sangat bermanfaat di kehidupan ataupun di zaman sekarang ini karena data yang diperlukan itu sangat banyak sehingga diperlukan sebuah sistem untuk mengontrol data-data tersebut. Dan basis data ini dia itu sifatnya selalu dinamis. Jadi dia itu selalu bisa diubah sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Nah, salah satu contoh implementasi basis data itu terdapat pada sistem ATM atau bank yang dapat mengelola data nasabah, rekening, transaksi, dan lainnya untuk dapat digunakan sesuai dengan keperluannya. Sebelum kita membuat basis data pada bank itu, kita terlebih dahulu harus melakukan analisis kebutuhan. Jadi apa-apa saja yang kita butuhkan untuk membuat sistem basis data itu. Nah, untuk membuat itu, kita bagi menjadi 4 entitas utama, yaitu ada entitas nasabah, rekening, user ATM, dan transaksi. Nah, lalu pada tabel nasabah ada beberapa kolom ataupun elemen yang harus kita buat, yaitu ID nasabah, nama nasabah, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, nomor HP. Ini semua adalah data-data yang diperlukan dari entitas nasabah. Lalu ada yang kedua, entitas rekening yang berisikan nomor rekening, ID nasabah, dan saldo. Lalu yang ketiga ada user ATM yang berisikan user ID, nomor rekening, PIN, dan status. Lalu ada entitas keempat yaitu transaksi. Nah, dalam transaksi itu sendiri terdapat ID transaksi, nomor rekening, tanggal transaksi, jenis transaksi, jumlah, dan tujuan transfer. Nah, lalu ada kardinalitas antar entitas. Ini merupakan hubungan antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Yang pertama ada hubungan antara nasabah dengan rekening, yaitu relasi mereka itu adalah one to many, yang berarti satu nasabah dapat memiliki banyak rekening. Lalu hubungan yang kedua adalah rekening dengan user ATM, yaitu hubungan one to one. Satu rekening hanya dapat digunakan pada satu ATM dalam satu waktu. Jadi tidak bisa dua rekening dalam satu ATM dalam waktu yang sama. Nah, lalu yang ketiga, hubungan antara rekening dengan transaksi, yang berarti satu rekening dapat melakukan banyak transaksi seperti setor, transfer, maupun tarik tunai. Lalu ada constraint yang digunakan. Yang pertama itu ada primary key. Itu untuk menandakan suatu data itu bersifat unik dan berbeda daripada data-data yang lainnya. Lalu ada foreign key. Foreign key itu suatu data yang menghubungkan dengan data pada tabel lain. Lalu ada not null. Not null ini bertujuan untuk data yang diinput itu harus ada dan tidak boleh kosong. Lalu ada yang keempat ada default. Default itu sendiri bertujuan agar kolom seperti tanggal ataupun status otomatis terisi. Lalu yang kelima ada enum, yaitu untuk membatasi input pada jenis transaksi. Oke, baik, karena sebelumnya kita sudah analisis kebutuhan mulai dari entitas yang diperlukan serta elemen-elemen atau kolom pada setiap entitas.
kita juga sudah analisis kardinalitas ataupun hubungan antar entitas dan constraint yang digunakan. Nah, maka langkah selanjutnya kita bisa buat ini semua menjadi yang namanya entity relationship diagram. Nah, jadi ini ada entitas nasabah, rekening, user ATM, dan transaksi, dan keempat-empatnya ini saling berhubungan dengan ada pada masing-masing entitas ini ada kolom-kolomnya seperti yang di sini. Nah, ada hubungannya ini nasabah memiliki rekening, rekening mengakses ATM, rekening melakukan transaksi. Nah, setelah itu maka akan kita lanjutkan untuk pembuatan query-nya. Nah, ini adalah implementasi query dari create table. Yang pertama, sebelum kita create table, tentu kita buat database-nya dulu sebagai wadah utama untuk menampung 4 entitas ini. Yang pertama, create database ATM. Nah, create database ATM ini sebagai database-nya. Lalu kita use ATM, kita menangkan database ATM ini. Lalu kita create table nasabah dengan deskripsi seperti ini. Nah, ini sesuai dengan data-data nasabah ataupun kolom-kolom yang ada di entitas nasabah sebelumnya ini. Seperti ini, salah satunya ID nasabah INT primary key. ID nasabah bertipe data INT dengan constraint primary key untuk memastikan ID nasabah yang satu dengan ID nasabah yang lainnya itu berbeda dan mereka itu tidak sama. Dan begitu seterusnya, seperti constraint yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada create table rekening untuk membuat tabel rekening dengan elemen-elemen ataupun kolom-kolom seperti yang sebelumnya itu ada nomor rekening, ID nasabah, dan saldo. Nah, ID nasabah di sini sebagai foreign key yang merujuk kepada tabel nasabah. Lalu ada create table user ATM. Ada user ID, nomor rekening, dan seterusnya. Dan foreign key pada tabel ini adalah nomor rekening yang merujuk kepada entitas rekening. Lalu ada tabel transaksi. Nah, create table transaksi untuk membuat tabel yang akan digunakan untuk transaksi. Ada ID transaksi, INT primary key, nomor rekening, dan seterusnya. Yang menjadi foreign key pada tabel ini adalah nomor rekening yang merujuk ke tabel rekening ini dan tujuan transfer yang merujuk kepada nomor rekening di entitas rekening ini juga. Lalu di sini ada constraint enum. Nah, jenis transaksi. Jadi jenis transaksi yang dibatasi adalah setor, tarik, dan transfer. Tidak ada transaksi yang bisa kita masukkan selain ketiga ini. Nah, dan juga dia not null. Jadi pada jenis transaksi ini memang harus benar-benar kita masukkan tiga ini saja, salah satu dari ketiganya, tidak bisa yang lain, dan itu harus terisi. Lalu ini adalah implementasi query insert data. Jadi sebelumnya database itu sudah kita buat, lalu tabelnya juga sudah kita buat. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah untuk memasukkan data pada masing-masing tabel. Insert into nasabah values. Nah, kalau bentuk seperti ini, itu berarti kita memasukkan value ke seluruh elemen-elemen di tabel ini. Nah, jadi dari ID nasabah, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, itu semua dimasukkan. Nah, setelah kita insert ini, akan kita tampilkan data-data yang telah kita masukkan sebelumnya dan keluarlah seperti ini. Nah, lalu kita masukkan juga ke tabel rekening. Lalu di sini ada kita insert juga ke user ATM. Nah, setelah kita insert sedemikian rupa, kita tampilkan dan inilah hasil yang keluar dari data-datanya setelah kita masukkan tadi. Nah, ini adalah implementasi query setor tunai pada transaksi. Kan itu sebelumnya sudah kita masukkan, lalu akan kita lakukan transaksinya. Data-data sebelumnya sudah kita masukkan, lalu akan kita lakukan transaksi. Yang pertama,
kita setor tunai. Update rekening set saldo sama dengan saldo plus sekian, where nomor rekening sama dengan 3. Nah, ini berarti kita mengupdate rekening pada kolom saldo. Karena kita setor berarti saldonya itu bertambah sebanyak yang kita masukkan, sebanyak yang kita setor pada nomor rekening yang 3. Nah, di sini kita lihat, lalu kita insertkan seperti ini seperti di atas, insert into transaksi values 1, ini ID transaksinya, lalu nomor rekening yang ketiga, ini now ini adalah fungsi untuk menampilkan waktu transaksi. Lalu ada ini tipe jenis transaksinya setor, ini jumlah yang dimasukkan, dan ini adalah rekening tujuannya, yaitu karena dia setor, maka dia tujuannya ke diri dia sendiri, makanya di sini 3. Nah, lalu select from rekening. Setelah ini dimasukkan, setelah dia melakukan setor tunai pada dirinya sendiri, pada rekening yang ketiga, yaitu rekeningnya sendiri, kita lihat di sini saldonya sudah bertambah. Yang sebelumnya ini kondisi awalnya itu segini, setelah dia melakukan setor tunai pada nomor rekeningnya sendiri, maka dia bertambah. Lalu ada implementasi query tarik tunai pada transaksi. Nah, karena tadi setor, otomatis saldonya bertambah. Kalau dia tarik, maka saldonya itu berkurang. Makanya di sini saldo sama minus. Saldo berkurang sebanyak sekian pada nomor rekening 1. Jadi yang melakukan tarik tunai di sini adalah si ini, yang nomor rekeningnya 1 ini. Nah, lalu kita insert into transaksi seperti tadi. Sebelumnya kita lihat di sini saldo si 1 ini sebanyak ini. Lalu setelah dia melakukan tarik tunai, otomatis di sini saldonya sudah berkurang sebanyak yang dia tarik ini. Lalu di sini query transfer tunai pada transaksi. Nah, kalau dia mau transfer, tentu saldo dia itu berkurang sebanyak ini. Jadi ini yang melakukan transaksi adalah nomor rekening 3. Dia melakukan transaksi untuk transfer ke nomor rekening 1 di sini. Dia transfer sebanyak sekian, otomatis saldo yang mentransfer itu berkurang, sedangkan saldo yang menerima transferan itu bertambah sebanyak ini. Nah, makanya di sini plus, di sini minus. Lalu kita masukkan ke dalam tabel transaksi 3 dan seterusnya. Lalu kita select di sini from rekening saldo si penerima yang 1 ini bertambah. Nah, sebelumnya kan segini. Lalu karena dia menerima transaksi, menerima transferan, maka saldonya itu bertambah. Sementara yang nomor rekening 3 yang melakukan transfer, awalnya saldonya segini, lalu setelah dia mentransfer ke si 1, maka jumlah saldonya itu berkurang. Lalu select from transaksi ini untuk menampilkan ketiga transaksi tadi yang telah kita lakukan. Nah, lalu ada implementasi query join. Select t.id transaksi, tanggal, jenis transaksi, jumlah, tujuan transfer, nomor rekening, nama nasabah from transaksi. Nah, di sini tabel transaksi, tabel rekening, dan nasabah itu kita gabung semuanya. Nih, yang transaksi T ini sebagai alias dari transaksi. Di sini from transaksi T. Transaksi itu dialiaskan dengan T. ID transaksi ini bermakna ID transaksi pada tabel transaksi ini. Nah, makanya T tanggal itu juga dari tabel transaksi. Pokoknya yang semua TT yang di depan itu berasal dari tabel transaksi. Kalau yang R ini dari rekening. Nah, ini rekening dialiaskan dengan R. Nama depannya saja, biar lebih pendek dan mempermudah. Nah, lalu ketiga tabel ini akan ditampilkan setelah kita melakukan query join. Pada kondisi nomor rekening transaksi itu sama dengan nomor rekening
pada R. R ini rekening tadi. Nah, transaksi nomor rekening pada tabel transaksi dan R nomor rekening pada rekening itu kondisinya sama, dan juga demikian juga pada nasabah. ID nasabahnya juga sama. Lalu ini adalah data-data yang ditampilkan pada query join. Lalu kita akan menampilkan atau menjoin juga tabel ini. User ID, nomor rekening, status, nama nasabah, jenis kelamin, pekerjaan, PIN, dan saldo. Ini adalah yang akan kita tampilkan data-datanya. Dari user ATM dialiaskan dengan U, jadi semua U yang di sini itu berasal dari tabel user ATM. Nah, join rekening R. Rekening ini juga dialiaskan dengan R. Semua R yang ada di sini cuma satu ya. Nah, R ini berasal dari tabel rekening ini. Nah, on U nomor rekening. Ini yang user ATM tadi. Sama dengan R nomor rekening. Join nasabah N. Nasabah ini dialiaskan dengan N. Jadi semua N yang di sini itu berasal dari tabel nasabah. On RID nasabah sama dengan NID nasabah. Jadi kondisi ini sama, dan itulah yang akan ditampilkan seluruh data di sini. Ada 3 tabel yang kita gabungkan di sini. Dan inilah data-data yang ditampilkan. User ID sesuai dengan ini, nomor rekening ini, status ini, nama nasabah ini, jenis kelamin ini, nama pekerjaannya ini, PIN ini, dan saldo ini. Begitu juga yang di atas ini sebelumnya. Dan ini juga begitu samalah kurang lebih. Lalu ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, basis data dapat beroperasi dengan baik dan lancar setelah dilakukan analisis kebutuhan dan uji coba. Setelah kita analisis kebutuhan tadi, lalu kita uji coba, alhamdulillah basis data dapat beroperasi dengan baik. Lalu yang kedua, setiap data, baik data nasabah, rekening, user ATM, dan transaksi tercatat dengan baik. Yang ketiga, sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dan kompleks untuk kebutuhan dalam skala lebih besar yang memerlukan banyak komponen penting. Tentu ini semua hanyalah langkah kecilnya saja ataupun bagian-bagian kecilnya saja, tapi dalam realitanya itu jauh lebih kompleks lagi. Ini yang versi sederhananya saja. Makanya basis data itu selalu dapat dikembangkan. Sifatnya yang dinamis, bisa ditambah hal-hal yang diperlukan, dan data selalu bisa diupdate sesuai dengan keperluan. Mungkin sekian dari saya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.